Apakah kematian itu rasanya hanya seperti tidur panjang tanpa mimpi? Setiap malam kita merasakan hal itu sendiri. Kesadaran perlahan meredup, suara di sekitarmu memudar. Pikiran yang berputar kacau akhirnya tenang. Lalu sekejap mata, kamu terbangun di pagi hari. Tak ada ingatan apapun di antara jeda itu. Kesan damai tanpa gangguan ini selalu membuat hati bertanya, apakah saat hidup kita berakhir kelak? Rasanya persis sama? Apakah kematian hanyalah istirahat yang tak akan terputus lagi? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ia adalah cermin paling jujur bagi diri kita. Cara kita menjawabnya menentukan sepenuhnya cara kita menjalani waktu yang masih ada. Latar belakang perumpamaan kematian sebagai tidur panjang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Yunani kuno menyebut tidur saudara kembar kematian. Di budaya kita sendiri, kita biasa menyebut orang yang tiada sebagai beristirahat selamanya. Mengapa perbandingan ini begitu melekat erat di hati manusia? Karena tidur adalah satu-satunya pengalaman hilang sejenak yang pernah kita rasakan. Dan hal yang paling menakutkan bagi kita bukan rasa sakit melainkan ketidaktahuan. Apa jadinya jika tak ada lagi aku yang merasakan apa-apa? Baru beberapa puluh tahun terakhir, ilmu pengetahuan mulai meluruskan kesalahpahaman ini. Dulu orang mengira mati itu sekadar napas berhenti atau jantung diam. Kini kita tahu kematian adalah proses bertahap. Sementara tidur justru adalah tanda tubuh sedang hidup sepenuhnya. Kita menggenggam perumpamaan ini untuk menenangkan kegelisahan terdalam. Jika kematian sama seperti tidur, berarti tak ada yang perlu ditakuti. Namun apakah kita sekadar menghibur diri sendiri atau memang ada benarnya hanya saja kita belum melihat perbedaannya dengan jelas? Pertanyaan ini akan membawa kita menyelami apa hakikat rasa, apa itu kesadaran, dan siapa sebenarnya diri kita. Bab 1. Apa yang sebenarnya terjadi saat tidur tanpa mimpi? Saat kita masuk ke tidur nyenyak paling dalam dan tak bermimpi apapun, gelombang kerja otak melambat drastis. Mata tak menangkap bayangan, telinga nyaris tak menanggapi suara. Kita lupa di mana kita berada, berapa lama waktu berlalu. Saat terbangun, rasanya seolah hanya lewat sekejap saja. Tapi ingatlah hal ini, tak merasakan apa-apa bukan berarti segala sesuatu berhenti hidup. Selama tidur, aliran darah tetap mengalir deras membawa oksigen. Napas tetap teratur, sel-sel tubuh diperbaiki, ingatan disusun kembali, dan bagian otak yang mengatur nyawa tetap bekerja siaga. Seluruh sistem tubuh sebenarnya bersiap untuk menyala kembali. Kita hanya mematikan lampu ruang tamu, bukan mematikan sumber listrik seluruh rumah. Kesan damai tanpa hampa itu kita rasakan justru karena kita pulih kembali. Kita tak pernah benar-benar tahu rasanya tak bisa bangun lagi. Kita hanya membayangkannya lewat pengalaman tidur kita. Bab 2. Perbedaan mutlak tidur dan kematian menurut ilmu pengetahuan. Perbedaan paling inti dan tak tergantikan adalah ini. Tidur adalah jeda yang pasti bisa dilanjutkan. Kematian adalah titik akhir yang tak bisa dibalikan lagi. Saat tidur, oksigen terus dikirim ke seluruh sel saraf. Saat kematian tiba, jantung berhenti memompa sepenuhnya. Aliran oksigen terputus selamanya. Dalam hitungan menit, sel-sel otak mulai rusak satu persatu. Dan begitu struktur pembentuk kesadaran itu hancur tak tersusun lagi. Tak ada cara apapun untuk mengembalikannya. Kadang pada shot-shot terakhir, sebelum fungsi tubuh berhenti total, tercatat ada lonjakan aktivitas otak yang sangat tinggi serupa saat kita terkejut atau mengingat sesuatu dengan sangat tajam. Inilah kemungkinan asal mula cerita orang yang sempat nyawa di ujung tanduk lalu. Selamat melihat cahaya, melihat seluruh hidup berputar cepat. Namun kejadian itu terjadi saat mereka belum mati sungguh-sungguh. Begitu kematian sejati tiba, aktivitas itu lenyap selamanya. Tidur ibarat mematikan layar ponsel agar baterai awet. Kematian ibarat perangkat itu hancur lebur menjadi debu. Tak ada lagi layar yang bisa menyala. Tak ada lagi pesan yang bisa terbaca. Bab 3. Pandangan filsafat kuno. 2 kemungkinan kematian. 2,500 tahun lalu, Socrates mengucapkan jawaban tenang
saat divonis mati. Katanya, kematian itu hanya ada dua kemungkinan saja. Pertama, kita lenyap sepenuhnya, tak merasakan apa-apa. Selamanya persis tidur paling nyenyak, tanpa mimpi sekecil apapun. Kedua, jiwa kita berpindah ke tempat lain dan bertemu semua orang yang pernah tiada sebelumnya. Jika kemungkinan yang pertama benar, kata Sokrates, sungguh keuntungan luar biasa besar. Bahkan raja paling berkuasa sekalipun tak pernah bisa beristirahat setenang itu. Kemudian, Epikuros melengkapinya dengan pemikiran yang sangat sederhana, namun menembus hati. Selama kita masih ada hidup di dunia ini, kematian belum datang menjemput. Dan saat kematian sudah tiba, kita sendiri sudah tiada. Jadi kematian itu sama sekali bukan milik kita untuk ditakuti. Mereka menggunakan perumpamaan tidur bukan untuk mengatakan keduanya sama persis, tapi agar kita tak lagi gentar pada bayangan ketiadaan yang tak akan pernah kita rasakan. Bab 4, pandangan filsafat dan kajian modern. Batas pengetahuan kita. Sampai hari ini, pandangan utama ilmu pengetahuan mengatakan kesadaran, pikiran, rasa aku, semuanya timbul dari kerja sama rumit jaringan otak kita. Jika tempat lahirnya kesadaran itu rusak musnah, maka kesadaran itu pun ikut hilang. Namun, kejujuran ilmu pengetahuan juga berkata, belum semua hal terjawab tuntas. Tercatat, banyak kejadian yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Ada pasien yang jantungnya berhenti. Alat rekam otak sudah lurus datar. Namun saat selamat, bisa menceritakan secara tepat apa yang dikatakan dokter. Apa yang terjadi di ruang operasi. Saat tubuhnya diam, ada juga orang tua yang pikun parah. Selama puluhan tahun, tiba-tiba bicaranya jernih dan lengkap. Menceritakan masa lalu sesaat sebelum berpulang. Laporan seperti ini ditemukan di segala bangsa, segala agama, segala tingkat pendidikan. Jadi, kita tetap harus rendah hati. Tak ada satupun manusia yang pernah mati sungguh-sungguh, lalu kembali hidup untuk menceritakan rasanya. Sisanya hanyalah dugaan, harapan, atau keyakinan masing-masing. Bab 5. Apa arti pertanyaan ini bagi diri kita sendiri? Mencari jawaban ini bukan sekadar ingin tahu nanti rasanya bagaimana. Pertanyaan ini adalah cermin jujur untuk melihat siapa diri kita sekarang. Jika kita memandangnya mirip tidur damai, kita terbebas dari ketakutan berlebihan yang menyiksa. Kita sadar kita rapuh dan terbatas, sehingga tak lagi menoniakan waktu untuk membenci atau gengsi. Kita belajar menghargai istirahat, menghargai tenang, menghargai momen yang ada. Jika kita membuka hati pada kemungkinan lain yang belum kita ketahui, kita belajar tak sombong, mengira segalanya sudah paham. Kita menjaga rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Kita menyadari, aku ini mungkin lebih luas daripada sekadar tubuh atau ingatan kita. Yang pasti, kematian mengajak kita jujur pada hati. Apa yang sungguh berharga bagimu? Apa yang cuman kau pertahankan untuk menutupi takutmu? Ia tak perlu ditakuti, tak perlu pula dipuja. Ia cukup menjadi pengingat lembut. Tulislah kisahmu dengan baik. Selagi pena masih ada di tanganmu, bayangkan kamu sedang mendayung perahu di sungai yang tenang. Tidur tanpa mimpi, ibarat kamu berhenti mendayung, melipat tangan di dada, memejamkan mata sejenak. Perahu tetap terapung di air, arus tetap membawanya perlahan. Kamu cuma berhenti berusaha sebentar. Buka matamu nanti. Kamu masih di perahu yang sama, masih di sungai yang sama. Kematian ibarat perahu itu akhirnya sampai di muara, lalu perlahan hancur lebur, menyatu dengan air besar. Tak ada lagi perahu yang kau duduki, tak ada lagi tempat duduk untukmu berhenti. Namun air yang pernah menopang perahumu, air yang pernah kau sentuh, air yang membawamu sejauh ini tak pernah hilang. Ia menyatu dengan lautan luas. Persamaannya cuma satu. Di momen itu, tak ada lagi keringat mendayung, tak ada lagi cemas menghadapi tikungan sungai. Bedanya, tidur menanti perjalanan baru. Kematian adalah selesainya tugasmu mendayung.